warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah dengan NIM 2330105021. Saya dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dari program studi Tadris Matematika kelas 3B. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Baik, untuk kali ini kita akan membahas soal tentang data sampel statistika mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar adalah bernilai 30-39 dengan frekuensi 6, 40-49 sama dengan frekuensi 8, 50-59 frekuensinya 24, 60-69 frekuensinya 32, 70-79 frekuensinya 20, 80-89 itu frekuensinya 8, 90-99 itu frekuensinya 2, yang dimana N sampelnya adalah 100 dari jumlah frekuensi ini. Nah, soalnya tentukan nilai yang pertama mean atau rata-rata, yang kedua modus, yang ketiga median, yang keempat kuartil bawah, yang kelima kuartil atas, dan yang keenam hamparan. Baik, untuk soal yang pertama yaitu mean atau rata-rata yang disebut dengan X-bar. Nah, untuk mencari X-bar setelah kita pelajari bahwa yaitu sigma Fi dikali Xi per N. Ini untuk mencari rata-rata dari data kelompok. Nah, sebelum itu kita sudah mengetahui nilai dari Fi-nya, sedangkan kita tidak mengetahui Xi. Xi ini adalah nilai tengah dari data sampel. Untuk mencari nilai Xi yaitu, contohnya kita ambil 30 ditambah 39 per 2 sama dengan 34,5. Berarti untuk kelas pertama nilai Xi-nya 34,5. Begitu seterusnya sampai kelas terakhir. Nah, setelah mendapatkan nilai Fi dan Xi, kita cari nilai Fi dikali Xi, yang dimana 6 dikali 3 4,5 yaitu hasilnya 207. 8 dikali 4 4,5 itu hasilnya 356. 24 kali 5 4,5 hasilnya 1308. Begitu seterusnya, 32 kali 6 4,5, 20 kali 7 4,5, 80 kali 8 4,5, 2 dikali 9 4,5. Nah, ketika sudah dicari dengan bantuan kalkulator, jadi dapatlah hasilnya ini dan kita jumlahkan semuanya. 207 ditambah 356 sampai bawah itu hasilnya 6290. Nah, otomatis kita telah mendapatkan nilai dari Fi kali Xi. Tinggal kita masukkan ke rumus. Berarti sigma Fi kali Xi yaitu 6290 dibagi N. N ini adalah jumlah sampel dari frekuensi. Berarti 100 sama dengan 62,9. Ya, jadi telah kita dapatkan mean atau rata-rata dari data sampel ini adalah 62,9. Baik, untuk soal kedua yaitu tentukan nilai modus. Nah, dapat kita ketahui modus itu adalah jumlah frekuensi yang paling terbesar. Nah, dilihat dari frekuensi ini yang paling terbesar adalah kelas interval yang ini. Nah, ini bisa kita tandai dengan MO atau modusnya. Nah, untuk mencari modus data kelompok itu rumusnya MO sama dengan tepi bawah ditambah B1. B1 ini adalah nilai dari frekuensi kelas modus ini dikurang dari nilai frekuensi sebelum kelas modus. Berarti 32 dikurang 24. Nah, sedangkan B2 ini adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan nilai dari frekuensi sesudah kelas modus atau 20. Nah, jadi 32 dikurang 20 itu untuk B2. Nah, sedangkan P ini panjang interval. Nah, jadi tadi kita sudah dapat TB ini tepi bawah. Jadi, kita kurangi 60 kurang 0,5 jadinya 59,5. Ditambah untuk B1-nya ini frekuensi kelas modus dikurang
dengan frekuensi kelas modus sebelum kelas modus, yaitu 32 dikurang 24, yaitu 8 per 8 ditambah, nah untuk B2 nya 32 dikurang 20, 12. Nah kita kali P itu panjang kelasnya ada 10. Jadi 59,5 ditambah 8 per 20 dikali 10 sama dengan 59,5 ditambah, ini bisa kita coret, ini jadinya 2. Nah 8 bagi 2 sama dengan 4, jadi 59,5 ditambah 4 sama dengan 63,5. Nah kita dapatkanlah modus dari data ini adalah 63,5. Selanjutnya untuk soal ketiga yaitu median. Nah, untuk median ini adalah nilai tengah. Sebelum itu kita mencari mediannya berapa dulu, yaitu M sama dengan 1/2 kali N. Nah, jadi 1/2 dikali N. N kita kan tadi 100, jadi 1/2 dikali 100. Nah, jadi ME sama dengan tepi bawah ditambah 1/2 N dikurang FK. FK ini frekuensi kumulatif dibagi FI dikali P. Nah, jadi sini kan kita belum menemukan frekuensi kumulatif. Nah, jadi untuk kolom yang ini kita masukkan frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif. Dari mana dapat frekuensi kumulatif? Berarti ini tetap 6. Nah, ini 6. 6 ditambah 8 sama dengan 14. 14 ditambah 24 sama dengan 38. 38 ditambah 32 sama dengan 70. 70 tambah 20, 90. 90 tambah 8, 98. 98 ditambah 2 sama dengan 100. Nah, inilah frekuensinya. Nah, tadi kan udah kita dapatkan nih kelas mediannya 1/2 dikali 100, ini jadinya 50. Nah, kita lihat dari frekuensi kumulatifnya, nilai median yang mengandung 50 adalah berarti ada di sini. Lihat di frekuensi kumulatifnya. Berarti 50 terdapat di sini. Ini kita buat ME. Nah, di sini nilai mediannya. Jadi tepi bawahnya lihat di sini 60 dikurang 0,5, jadi 59,5 ditambah ini kita masukkan 50 dikurang FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu 38. Nih, ini FK nya 38 FKS ya guys. Terus per FI nya lihat frekuensinya berapa di kelas median kita? 32. Panjang interval kita tadi 10. Nah, jadi 59,5 kita operasikan ini jadinya 18 per 32 dikali 10 sama dengan ini kita kalikan bisa 59,5 ditambah 18 kali 10 180 per 32. Nah, kita operasikan 180 per dibagi 32 sama dengan 59,5 ditambah 5,62. Jadi 59,5 ditambah 5,62 sama dengan 65,12. Nah, dapatlah median dari data ini adalah 65,12. Selanjutnya yaitu soal nomor 4, yaitu tentukan kuartil bawah atau Q1. Nah, sebelum itu kita cari terlebih dahulu kelas kuartil Q1. Nah, jadi Q1 sama dengan 1/4 N. Nah, jadi 1/4 dikali 100 ini bisa sama dengan 25. Nah, kita lihat di sini
yang termasuk dari frekuensi kumulatifnya yang bernilai 25 ada di mana? Ada di nih kelas ketiga. Ini kita sebut sebagai Q1-nya. Q1. Adapun rumus dari kuartil bawah yaitu TB ditambah 1/4N dikurang FKS per frekuensi dikali P. Nah, kan tadi kita udah dapat nih kelas dari kuartil bawahnya. Jadi kita masukkan aja. TB-nya 50 dikurang 0,5. Jadi 49,5 ditambah ini tadi kita udah dapat 25 frekuensi kumulatif sebelum, berarti 14 per frekuensi kelas kuartil kita 24 dikali 10 kelas kita tadi. Nah, udah dapat kan? Jadi 49,5 ditambah 11/24 dikali 10 sama dengan 49,5 ditambah 110/24 sama dengan 49,5 ditambah ini kita bagi jadinya 4,58. Nah, 49,5 ditambah 4,58 sama dengan hasilnya 54,08. Nah, jadi telah kita dapatkan kuartil bawahnya yaitu 54,08. Selanjutnya, untuk soal kelima yaitu kuartil atas atau Q3. Nah, Q3. Nah, pertama kita nyari dulu kelas kuartilnya. Jadi Q3 sama. Jadi 3/4 dikali N. Nah, untuk mencari nilai dari Q3 ini kelas Q3-nya. Jadi sama dengan 3/4 dikali 100 sama dengan ini 25. 3 kali 25 sama dengan 75. Nah, jadi Q3-nya sama dengan tepi bawah ditambah 3/4 kali N per frekuensi kumulatif sebelum per FI dikali P. Nah, tadi kan kita udah dapat 75 nih, 75 kelas kuartil atasnya. Di mana 75? 75 ada di 90. Nah, jadi ini adalah nilai dari atau kelas dari kuartil atas, Q3. Kuartil atasnya. Berarti kita lihat di sini, tepi bawahnya mana? 70. Nah, 70 dikurang 0,5, 69,5 ditambah ini udah dapat tadi kita 75 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil yaitu 70 per frekuensinya berapa? Nih, ini frekuensinya 20 dikali panjang kelas kita 10 sama dengan 69,5 ditambah 75 kurang 70 5/20 dikali 10 ini bisa kita bagi 2. Nah, 69,5 ditambah 2,5 sama dengan 72. Nah, dapat kita kuartil atasnya yaitu 72. Nah, untuk mencari soal selanjutnya yaitu yang nomor 6, hamparan. Nah, adapun rumus hamparan itu H sama dengan Q3 dikurang Q1. Q3 kurang Q1. Jadi kita telah mendapatkan Q3-nya 72, Q1-nya 54,08. Jadi tinggal kita masukkan 72 dikurang 54,08 sama dengan 17,92. Nah, dapat kita hamparannya. Mungkin sekian video kita pada hari ini. Apabila
banyak kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.